Martial Universe. Bab 77. Judul, Bunga yang Mempesona. Bunga merah tumbuh di atas sebuah batu. Berlawanan dengan sekelilingnya yang kering dan tandus, wujudnya yang hidup dan cerah membuatnya tampak eksotis. Setelah melirik bunga merah yang mempesona, intuisi Lindong segera memperingatkan jika bunga itu bukanlah bunga biasa. Tentu saja, itu adalah kesimpulan yang jelas. Fakta bahwa bunga ini bisa mekar di lingkungan yang keras dan menantang, jelas menandakan bahwa itu bunga yang spesial. Ketika api kecil perlahan menghampiri tumpukan batu meleleh, dia terkadang meraung ke arah bunga yang indah tersebut. Namun pada akhirnya, api kecil tidak berani berlari menghampirinya. Lindong yang berdiri di bawah batu yang sangat panas, tampak ragu-ragu terhadap bunga tersebut. Setelah pertimbangan panjang, dia akhirnya mengeratkan gigi dan memanjat batunya. Tezet, tezet, kala bersentuhan dengan batu, telapak tangan Lindong segera mengeluarkan suara mendesis. Aliran Yuan Power yang dingin dari dantian menyembur keluar, lantas menyelimuti badannya dan melindungi Lindong agar tak terbakar oleh panas di sana. Lindong memanjat cepat tumpukan batu raksasa. Dia kemudian tersadar jika di atas tumpukan batu besar terdapat terowongan hitam kecil seukuran kepalanya. Terowongannya tampak menyambung ke bawah hingga tanah, hawa panas pun terus keluar dari sana. Oh, jadi seluruh energi yang di sini berasal dari lubang dalam ini. Menyaksikan itu, Lindong akhirnya menyadari fakta ini. Tak lama kemudian, dia berbalik untuk melihat ke arah bunga yang terletak dekat dengan terowongan gelap. Seolah bisa merasakan ada yang memperhatikan, bunga itu tiba-tiba bergoyang pelan. Kabut tipis di sekitarnya melayang dan diam-diam menyelimuti tubuh Lindong. Saat kabut tersebut menyelimuti tubuh Lindong, dia tiba-tiba merasakan kesadarannya menjauh, menimbulkan kelelahan luar biasa. Seolah jiwa di dalam tubuhnya disedot paksa. Dengan kesadaran Lindong yang semakin menjauh, bunga merah mempesona itu tampak semakin hidup dan menggoda. Menghadapi bahaya tak terduga, telapak tangan Lindong bergetar kuat. Kekuatan besar tercipta bersamaan dengan kabut misterius yang mengelilingi kepala Lindong dipaksa menghilang. Lindong tiba-tiba bangun setelah kabutnya dipaksa menghilang. Pemuda itu menatap bunga merah dengan tatapan takut. Tanpa berlama-lama, dia berniat segera kabur. Namun, saat dia berencana meninggalkan tempat aneh itu, kekuatan hisap misterius tiba-tiba meledak dari telapak kanannya. Kali ini targetnya ternyata bunga mempesona itu. Berkat kekuatan hisap kuat, bunga mempesona itu tercabut paksa dan terbang menuju telapak kanannya. Lindong menatap terheran-heran. Bas-bas, dalam sekejap setelah bunga mempesona itu menempel di telapak tangan Lindong, aliran cahaya muncul dari telapak tangannya. Tak beberapa lama kemudian, bunga itu berubah menjadi gumpalan cairan merah lengket. Saat gumpalan cairan merah itu muncul, mental energi di dalam kepala Lindong mulai bergetar. Getarannya membuat kesadaran Lindong terganggu. Apa yang terjadi? Lindong terkejut dan melihat gumpalan cairan lengket tiba-tiba menggali telapak tangannya. Boom! Bersamaan dengan gumpalan cairan yang menembus telapak tangan Lindong, dia pun mendengar suara ledakan di dalam kepalanya. Pemuda itu tak bisa lagi mendengar suara di sekitarnya. Lindong sekarang hanya bisa merasakan energi unik dan sangat kuat sedang mengalir cepat di tubuhnya. Seperti hewan liar, energi itu akhirnya menerobos paksa ke dalam kepalanya. Ah! Teriakan kesakitan terdengar di goa yang sunyi, bersamaan dengan tubuh Lindong yang jatuh dari batu besar, kemudian berguling-guling di atas tanah. Saat ini, kepalanya terasa membengkak dan akan meledak. Rasa sakit luar biasa itu menyebabkan seluruh wajah Lindong berubah mengerikan seolah terpelintir. Api kecil yang melihat Lindong berguling-guling panik di atas tanah, lantas meraung cemas. Namun, dia tidak berani mendekati Lindong sekarang. Insting tajamnya memberitahu jika kekuatan sangat besar itu tengah mengalir di tubuh Lindong. Kekuatan itu pun cukup kuat untuk membunuh. Teriakan kesakitan terus bergema di goa gunung. Saat ini, pembuluh darah muncul di seluruh wajah Lindong dan menggeliat seperti cacing tanah. Dia bisa merasakan dengan jelas mental energi di dalam kepalanya menyatu dengan kekuatan yang sangat besar tersebut. Setelah dua kekuatan itu menyatu, seolah di sana terdapat katalis yang menjadikan mental energinya tumbuh sangat cepat. Saat mental energinya menguat dalam kecepatan luar biasa, rasa sakit itu justru semakin intens. Jika situasi ini berlanjut, kepala Lindong pasti bisa meledak karena mental energi yang tumbuh sangat cepat. Di bawah ancaman kematian,
pikiran Lindong menjadi sedikit jernih. Tubuhnya terus gemetar sambil memaksa diri menahan rasa sakit dan berjuang keras mencari solusi. Berkat kepribadian gigihnya yang ditempa sejak kecil, Lindong berhasil menahan rasa sakit itu sambil berusaha keras memikirkan rencana menyelamatkan dirinya sendiri. Bersama dengan kilat luar biasa yang melintas di matanya, Lindong tiba-tiba membaca mantra di dalam hati. Jiwa dibagi menjadi yin dan yang. Pergerakan spiritual dimulai dari kehidupan. Mantra itu berasal dari bab pergerakan spiritual. Lindong yang sekarang bagai orang tenggelam yang berpegangan pada tangkai rumput terakhir. Tanpa memikirkannya lagi, dia cepat-cepat membaca mantra dari dua bagian lain, bab pergerakan spiritual. Bab pergerakan spiritual yang diberikan guru besar Yan dari kota Yan terbagi dalam 3 bagian berbeda. Selama beberapa bulan ini, Lindong telah berhasil menguasai bagian pertama. Namun, untuk 2 bab sisanya, kemajuannya baru sedikit. Hanya saja, saat ini, dia menyadari jika kemajuan yang lambat itu tiba-tiba menjadi cepat. Sambil membaca mantra, Lindong merasakan mental energi yang liar di dalam kepalanya mulai tenang. Tubuh Lindong kini telah berhenti gemetar. Pemuda itu duduk di atas tanah dan mulai membaca mantra, bab pergerakan spiritual di kepalanya. Mental energi yang tak berwujud namun kuat kini sedang mengamuk di dalam kepala Lindong. Hanya dalam beberapa menit, mental energi yang kuat itu tersedot habis dengan cepat setelah Lindong berhasil menguasai 2 bagian sisa dari bab pergerakan spiritual. Jika Master Ruo tahu Lindong berhasil menguasai bagian kedua dan ketiga dari bab pergerakan spiritual dalam beberapa menit saja, dia hanya bisa membayangkan bagaimana ekspresinya. Setelah Lindong berhasil menguasai bagian ketiga, bab pergerakan spiritual, dia bisa merasakan sesuatu telah terbuka di kepalanya. Pemuda itu merasakan mental energi di dalam kepalanya mulai menyembur cepat menuju tempat di tengah kepala. Istana Niwan telah terbuka. Lindong terkejut setelah menyadari situasi sekarang. Berdasar apa yang dipahaminya tentang bab pergerakan spiritual, dia tahu jika langkah paling penting dalam latihan mental energi adalah membuka Istana Niwan. Itu merupakan tempat untuk mengembangkan mental energi, mirip seperti Dantian untuk tempat penyimpanan Yuan Power. Mental energi masuk ke dalam Istana Niwan seperti ombak. Saat mental energi terakhir masuk, rasa sakit di kepalanya hilang dalam sekejap. Begitu pula mata Lindong yang terpejam pun terbuka. Setelah membuka mata, suara siul tak terkontrol keluar dari mulut Lindong. Dengan munculnya suara siul tersebut, mental energi tanpa wujud yang kuat menyembur dari Istana Niwan Lindong. Boom! Goa gunung yang luas itu berguncang seiring terbentuknya gelombang kejut dengan Lindong di tengahnya. Di atas tanah, lapisan pecahan batu terpental dan berbenturan dengan dinding goa, sehingga goanya bergetar. Huf! Lindong segera menarik napas, lalu mendongak dan melihat kerusakan yang dibuatnya. Sorot terkejut memenuhi matanya.